Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wednesday Channel. Video kali ini saya kedatangan sang guru kehidupan. Kopi. Guru kehidupan buat saya pribadi. Ada Kum Karim. Atau Kum Aja deh. Kum aja, oke. Banyak Kum Hel. Itu jangan Kum Hel deh ya tuh. Jangan. Oh, jangan. Jangan. Oh, udah enggak sekarang ya di Kum Hel. Enggak sih. Oh, udah enggak. Kenapa? Oh, udah enggak. Ini pertanyaannya menjebak pisan. Biasa tuh. Campur Indonesia, campur Sunda. Campur Indonesia, campur Sunda ongo. Di mana dulu nih? Ya, ini aja lah dulu apa namanya si media musik. Kemarin kan habis syuting tuh Ya. itu episode yang keberapa tuh Bang? Sebenarnya sih saya masih belajar lahnya. Soalnya kan dulu anti media pisan, tidak mau di shoot, Gak mau in frame dulu mah. sampai sekarang mungkin udah takdirnya mungkin ya. Sekarang saya berkegiatan di channel YouTube juga di Wingsel Bandung, playlistnya media musik underground sama teman-teman. Diko juga tahu lah siapa orang. Saat apa lagi teh? Orang uning nggak? Sama dulu vokalis This Is For People yang sekarang jadi Tirau, Ewok dan tim yang lainnya. Oh ya, mau vokalis Tirau deh. Ya nggak tahu. Itu mah ranah pribadi, orang mau ikut campur ya tamu. Kita nggak ada bang ya, Parah Wok. Terus gimana progresnya gimana tuh Bang? Si media tuh konsepnya gimana? Selain nyeritain album kayak gitu. Review band, video klip, album. Buat kalian juga yang mau diinterview bandnya silahkan ke channel sebelah Wingsel Bandung. Di sana ada playlistnya media musik underground, DM aja. Kalau nggak di IG-nya media musik underground. Oh, nah seperti itu caranya bro. Jadi subscribe juga ya si Wingsel Bandung, ada di situ media musik underground. Jadi collab. Kenapa nggak bikin sendiri? Dulu sempat mau bikin, namanya Dark Room. Oh, Dark Room. Karena pandemi, jadi kita tidak jadi. Sebelum pandemi sih sebenarnya mah. Udah ada rencana. Udah beberapa kegiatan. Udah tulis semua, sampai di setup juga tempatnya. Hostnya udah lumayan ada, pokoknya udah terkonsep. Tiba-tiba karena begitu banyak kegiatan, banyak sekali kegiatan sampai lupa diberhentikan dulu channel YouTube-nya, fokus ke gigs. Sampai suatu saat berhentilah, namanya Hell Enterprise. Nah kenapa itu bisa berhenti sih Hell Enterprise? Hell Enterprise berhenti sebelum pandemi. Mungkin ngerasa jenuh ya. Dulu sempat bermain di musik sampai drummernya juga ini nih. Si Tras. Tapi rencana tahun depan insya Allah Tras ada lagi, oke? Seolah nyebarkan gosip. Ayah pokoknya pasti ayah buat penggemar Mega. Penggemar Mega. Nanti Mega akan melihar lagi. Melihar lagi. Jadi intinya saya berhenti di Hell Enterprise. Saya coba untuk membenahkan diri pribadi. Karena mungkin sudah terlalu jauh. Akhirnya saya berhentikan Hell Enterprise semua, termasuk gig sama merchandise-nya. Tapi saya juga akan bikin merchandise lagi dengan tema yang sama tapi nama yang berbeda. Masih tetap mau bikin gitu Bang? Darkness. Tetap darkness. Karena saya sangat menyukai kegelapan dan horor. No satanik sekarang ya.
Oh no satanik guys. Moal salib-saliban teh moal gitu. Iya ya salib ohnya. Oh boy. Wah. Dapat endorse, Bro. Dapat endorse. Ti Obsidius. Terima kasih Obsidius. Dapat endorse Biasanya mun udah dipakai kayak gini, ya udah. Mau bisa lepas. Nggak bisa. Wah. Ya saya kieu. Jadi Dia lihat tuh dia. Terus plan Citras tuh kayak gimana, Bang? untuk rencana tahun depan mungkin kita ngumpul dulu. Oh, ngumpul Ngumpul dulu beberapa materi udah ada lah. Jadi dalam artian sebenarnya kita tidak bubar. Cuman rehat. Jadi buat netizen yang maha benar, kita tidak pernah ada konflik apapun karena mungkin dengan kesibukan kita masing-masing. Jadi kita lebih fokus dulu ke keluarga masing-masing. Sampai akhirnya kita mau diskusi lagi. Ya mudah-mudahan dengan materi baru, konsep yang baru bisa lebih ngegerain lagi. Lebih solid lagi. Lebih solid lagi. Hebatnya itu sih. Citras tuh saya pribadi kan waktu itu saya yang keluar dari Citras ceritanya. Dia bikin keruh. Kemawe atau ngatur bid mah. Keluar karena ya kesibukan keluarga biasalah. Keluarga. Tapi hebatnya mereka tuh solidnya tuh mereka orang tuh dianggap keluar gitu. Dianggap keluar. Pas kumpul, ayo gas kendai, kayak heula gitu nanti. Kan orang teh keluar sehingga jangan anggap keluar sudah gitu ya hebat saya itu ya bandnya itu benar anggap keluarga teh gitu kan ya. Ya benar. Soalnya biasa di band ya yang saya alami beberapa band yang pernah saya berkecimpung menjadi playernya sudah tidak ada lagi kata-kata ya kita dikeluarin terus kontak atau gimana enggak. Kita sering komunikasi. Itu kan salah satu wadah ya kalau band. Ya. Di luar band ya beda lah. Kita maksudnya punya kesibukan masing-masing. Dan banyak kan band yang gonta-ganti personil. Terus si netizen bilang ini ada masalah sama ini ada ini. Enggak semua seperti itu. Enggak. Salah satunya band kita. Amin. Semoga selamanya solid. Amin. Nya me bola po. Terus masih ada loh. Siata ditanya siata. Jadi lainnya nyebarkan gosip deui ieu mah. Emang bakal aya muncul deui cenah gitu. Aya semu-semu senyum-senyum kesuksesan lagi. Kita sukses nanti di masa depan. Amin. Amin. Kuatna sarada balirat kieu teh nya aduh. Kalem. Biasa serius sih salah. Biasa serius ya. Oh ya, sedikit info. Nanti buat kalian yang penggemar gigs atau yang sering datang ke gigs atau yang mau mempunyai gigs yang ingin diliput, kalian bisa DM di IG-nya Media Musik Underground sama di channelnya langsung komen aja. Nanti kita pasti datang ke gigs kalian. Ngapain Bang? Kita ngeliput. Acak-acak panggungna. Itu baheula, Bro. Jadi kan sok ngaragajian stage teh ieu cigana. Kesrup. Di jarak jauh oke bisa dah. Oh gitu anjir. Kayak gitu. Tuh ada kayak bisi aya channel sebelah. Bebas kan ini ngomongnya? Bebas. Kalem. Ada lagi? Apalagi ya? Sombongnya ada lagi? Iri anjir. Sarikan atau kalem atuh. Ada panjang deui ya. Ada panjang. Oke. Jelaskeunana. Oke. Soalnya orang tuh di konsep aja langsung ngadadak ayeuna. Bagus lah. Dadakan lebih ekstrim daripada di konsep. Ya. Kemana weng biasa nama gitu. Asli. Ya sengaja sih emang gak di konsep tuh biar ya kan nyambung terus obrolan. Ya, ini juga dadakan. Kita niatnya mau latihan dengan band baru kita. Loba pisan bandanya. Asli loba kamana wae ya. Map, Trust. Nanti ada band Device. Oh, Device. Yang lagi mau promo single.
mau masuk single, belum simak. Wah udah, karena saya sempat mengeluarkan salah satu statement kalau saya tidak mau main band lagi. Oh, Bukan berarti untuk berhenti di musik. Oh gitu. Karena waktu beberapa tahun yang silam, mungkin bisa dikatakan saya lebih mendalami lagi ke agama. Ke agama. Tiba-tiba merasa tertarik lagi nih, saya bikin band lagi. Dan ya alhamdulillah mungkin jalannya Allah, saya harus berkontribusi lagi di dunia underground. Dengan yang berbeda ya. Berbeda gimana? Dulu ya kamu tahu sendiri lah. Oh iya. Ada tanduk-tandukan lah. Ya kisatan keras dulu. Kalau sekarang? Sekarang mah Gak teras sama satan. sebenarnya setan tuh ada kalau menurut saya. Tapi gimana kitanya? Kalau setan tidak ada, wah Rame ya. terame atuh bro. Rame, mantap dicitakeun ge meh rame. Kita kenal game merame. Pokoknya mah ya gitulah. Ya gitulah. Bisa ditonton kok ku ribuan orang kumaha ke salah. Itu naon we. Komen ya bisa salah mah. Benerkeun gitu. Ya saya gitu beres kan. Ini campur Sunda karena kita asli orang Sunda. Asli nama Sunda, abdi mah komoti kidul, abdi mah gitu. Jadi ya buat kalian tidak mengerti bahasa Sunda nanti editing wayahna kita terjemah bahasa Sunda. Ya. DM lamun bisa rek nanyakeun mah gitu. Bisa tengarti gitu. Benar. Soalnya di komen bisa panjang teuing. Nah, si device gitu. Si device gimana tuh, Bang? Device Bisa gabung sama device awalnya tuh gimana? awalnya cerita pertamanya saya main ke studio Jalan Pagarsi. Ketemu dengan teman-teman lama setelah beberapa tahun tidak ketemu karena pandemi satu, terus kedua emang saya lagi proses bisa dikatakan hibernasi mungkin ya. Hiber sangu Ngapung gitu. Ketemu di studio, tiba-tiba si band ini membutuhkan player additional dulu sampai main di Garut beberapa. Dulu namanya Noise Blast. Sampai berapa main di Garut, tiba-tiba ganti nama menjadi Device. Si Device ini ya sama sih, sama seperti band yang lain. Kita lagi mau masuk single. Insya Allah beberapa waktu terdekat. Terus kita mau langsung album. Insya Allah tahun depan kita tour. Amin. Device itu artinya apa tuh, Bang? Menghancurkan. Oh, tanya. Meren. Gareng dong kali. Karena yang bikin Device bukan saya. Ada gitarisnya namanya Jai. Oh, Jai. Gitarisnya yang mengusulkan nama itu. Dan advoknya dia yang bikin. Tapi can beres-beres. Acan aya Dilan. Naon teh? Dilan gitu ta. Promo kalau bikin kalian yang mau bikin font, bikin apapun ke dia nih. Insya Allah saya bantu gitu. Masalah kanggo henteu nama kemangke lah gampang gitu. Yang lebih mahal banyak. Cuman aya pertemanan bro, nuhun ya, Gitu. Nyawa mikir teh hesenya. Bro, nuhun ya, guys. Tapi ieu mah beda. Oh beda. Endorsement mah beda. Ayo fak-fakan gitu. Ya, ayo. Oksigen solar planet. Rencana mau tour Insyaallah Indonesia. Oh, Indonesia. Seluruh Indonesia atau Jawa dulu misalkan gitu. Ya. Jawa Barat dulu misalkan. Kita lihat nanti aja. Oh, belum ada plan ke situ ya. Belum ada. Yang penting yang pasti kita mau tour. Ya nggak tahu tour single, nggak tahu album. Pokoknya nanti tunggu aja lah. Pecinta musik underground. Dagoannya. Tak ada goan sih ya. Balik deh ke Semedia, Bang. Semedia musik underground. Anyarnya Semedia tanya. Berarti kalau tadi suka episode kedua. Baru episode kedua. Oh. Episode 3. Sebenarnya media musik underground ini udah lama.
Cuman yang di up-nya yang sekarang. Jadi lebih ke diperbaiki lah, lebih diperbaiki dulu. Biar konsepnya ke konsep. Media musik mah udah lama sebenarnya. Udah lamanya. Channel YouTube-nya baru. Oh, channel YouTube-nya yang baru. Karena kita kolaborasi dengan Wingsel itu. Oke. Kalau si Darkroom itu gimana? Ada rencana mau diwujudkan kembali? Untuk sekarang enggak. Oh enggak. Saklek, enggak. Dengan kesibukan yang begitu banyak enggak. Takutnya keteteran. Iya sih pasti. Pasti keteteran. Belum nanti merchandise. Belum nanti band. Kita nikmati aja yang ada dulu lah. Syukuri. Merchandise mau mulai lagi kapan tuh, Bang? Rencana Januari tahun depan. Baru rencana. Sekarang lagi konsep. Beberapa artnya. Ya tahun depan insya Allah. Tahun depan. Dan mudah-mudahan punya toko lagi buat teman-teman bisa ngumpul bersilaturahmi lagi. Amin. Soalnya penting ya Bang. Ya. Toko itu penting buat yang berwirausaha di clothing mungkin ya. Toko itu jadi sebagai identitas si pemiliknya gitu. Ini pejet ya kok. Karena berkesinambungan dari band pasti ke merchandise, pasti ke CD semuanya. Si tema dasarnya si brand baru angkat musik atau kepribadian misalkan. Untuk sekarang mungkin kepribadian. Kepribadian. Namanya sebenarnya udah ada sih, tapi itu namanya punya orang. Tapi karena saya suka dengan namanya, nanti saya izin dulu sama orangnya. Oh gitu. Pokoknya belakangnya ya horor-hororan. Horor kan? Horor memang nugaduna idi nggak tuh? Beda itu. Sorry Noy. Ya horor-hororan. Apa sih? Aku lupa namanya. Apa ya? Hororan? Horror vision. Judul itu teh? Psychometry of Horror. Nah, Psychometry of Horror namanya. Berarti iya tuh nomogana bedanya. Ya, makanya nanti kita bikin MOU, bising kayak di belakangnya jauh tiba-tiba saya bikin merchandise dia gratis, nggak bisa. Support your local merchandise, bro. Dipastikan banget. Pasti. Siminat. Simbale kok nyet. Guys. Kita ngobrol di belakang layar, oke? Ya paling konsepnya sama kayak si Hel dulu, lebih ke ngangkatnya darkness. Mungkin orang bertanya, masih tema yang sama, terus kenapa namanya nggak Hel Enterprise aja sekalian kan gitu? Emang secara garis besarnya emang sama aja kayak si Hel Enterprise dulu. Cuman di sini saya bedanya tidak main lagi art satanik. Mungkin lebih ke horor. Mungkin lebih ke darkness yang karena tidak selamanya darkness atau misalkan yang berbau-bau horor itu identik dengan setan. Kalau menurut saya, makanya saya cara ngambil temanya ya seperti kayak beberapa film mungkin, terus perjalanan pribadi saya gitu seperti itu. Itu salah satunya yang menginspirasi gitu banyak buat si temanya mungkin ya. Tapi kalau unsur musik nama tetap ada gitu. Musik ada. Tetap ada. Ada dong. Nanti kan simak kalau itu dirilis sama siapa? Siapa? Ya. jempol ya. Bagian belakang bangga lah support lah. Ya itu mau orang bilang Skumkum balik lagi ke setan gini ya itu terserah kalian lah, yang penting. Tapi ada Bang yang bilang kayak gitu. Banyak Pak. Bang Kum sendiri gimana tuh menanggapinya? Cuek wae atau gimana? Mungkin lebih ke bodo amat sih. Bodo amat. Tapi hati menggregetnya gitu. Hati mah nya ada nya namanya jelema mau dikritik mau membangun meureun. Benar. Tapi lamun misalkan ada yang bilang Kumkum balik lagi seperti dulu gininya, itu penilaian mereka lah. Yang pastinya.
Dan sebenarnya kalau misalkan ada salah satu brand nih, saya pribadi sudah tidak mau lagi memakai atribut yang berbau-bau satanik. Tapi kalau untuk boga teuingnya, untuk Boga teuing teuing, banyak tuh. Boga meureun kaos partai mah. ayalah partai. Ya tahu ya pakai. Aya partai. Engke di dia Wednesday. Anjir. Bener teh ya? Benar. Wednesday. Amin, doakan. Wednesday dengan atnya Darkness, Flores, wah nice lah. Amin. Ya. Kayak banget teman dilakene. Siapa tahu channel YouTube ini ya. Amin. Walau alam nggak tahu loh apa, kita nggak tahu, setiap manusia tuh nggak tahu, walaupun kita sering bareng di satu perkumpulan, semua rezekinya beda-beda. Amun rezekinya sama, mungkin pas cilik-cilik atuh. Ya, Benar katang. benar tak? Besar ngomongnya, itu mah semoga itu orang sana. Makanya setiap orang tuh berbeda-beda rezeki, dan jangan terlalu memikirkan nah sih nggak usah. Dengan kita bernapas juga sudah alhamdulillah. Nah, tak benar. Ya, bro. Kita rezeki menyapa. Nah, dengan kita bersilaturahmi ke sini jauh-jauh, itu tuh rezeki. Benar Bang. Nggak berupa materi juga, dengan support, Iya. dengan komunikasi, itu rezeki sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Ya emang gitu sih Bang, benar. Rezeki itu kalau enggak hanya materi betul. Enggak lah, natural dengan materi lah. Coba untuk bisa kemana wae atau senang. Oh, tuh cenah moncom. Rezeki sudah tahu wae. Ngopi saya hampir habis, Bro. Haus sih karena Jauh. kalau jatuh alam bapak kena kopi wae. Kalem. Ini yang mau sponsor masuk silakan. Intinya mah kesehatan lebih penting. Ya. Ini benar. Naon sih? Teh ngisina naon? Kita memanipulasi bisa. Ya, bisa. Tapi itulah. Dia mah orangnya baik, insyaallah. Insyaallah. Dan non alkohol. Naon deh Bang nih? Ini salah satu channel yang aneh menurut saya. Masih ada host nanya. Host nanya naon deh jatuh surah itu bebas. Asik punya kemarin gitu. Ya nanya. Jadi saya dibalik nanya ke dia. Aneh kan? Atau tepan ngobrol ya. Ada imah bebas atau channel bebas, tong serius teuing, ngamun serius teuing mah ngasih ka podcast gitu sebelah. Ya, Iya benar. Nah, negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Perang dingin. Makanya kita harus tetap still healthy dan berpikirlah waras. Kamu tawaras bakal gua gitu. ODGJ, Nah udah gitu tah. orang dalam gangguan jiwa. Ada, kita bisa nih menceripan sekambek mengenai sana penjara batin. Penjara batin, lupa diri nyata. Berarti Ayo lain. baik, rusak pisan. Bener ya device teh. Kan perusak penghancur. Tinggi si Jaya lah. Muntah salah mah penghancur. Muntah salah penghancur. Jadi benteng Bang DS sebelah di 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya segitulah. Sebelah. Trust, mark, device baru 3. Baru 3 berarti masih bisa. Kalau ada yang mengajak lagi bangkum masih bisa berarti. Untung mahal. Soalnya baru 3 mahal seberapa gitu. Kudu aya rokok jeung kudu aya susu. Ayeuna Tiap pagi. UC 2000. Oh, tahu saya. UC 2000. Nah, betul eta ini mah. Karena 3 seminggu yang lalu kemarin saya tumbeng, Bro. Emang cager gitu kok eta? Ya, lebih stamina, lebih Oh, rada lumayan. kamu ku awewe diperhatikan, Bro. Jelas bisa ada. Ayo mah tuh curhat manahnya. Jadi ke orang mana atuh? Belum ada. Kalau logit. Saya mau fokus karir dulu. Kalau logitnya an kayaknya. Nyaan. Asli. Saya mau fokus karir dulu.
Berarti kan kalau sudah rezekinya Allah sudah menurunkan saya seorang wanita yang bisa menerima apa adanya saya dan bisa menerima masa lalu saya, ya alhamdulillah. Oh, Jadi channel itu channel curhat gitu. ya termehek-mehek jadi Nah, jadi tak terbongkar. Jadi jodohnya belum turun gitu. Jodoh mah ada, cuman hanya Allah yang tahu. Oh iya. Tapi yang lebih can tulus can lahir ya. Sok. Lain pedofil deui beneran naon lu itu pedofil deui. Pedofil biasa sadistis. Sadistis. Siminatik apa? Siminatik of horror. Psikometri. Si milik itu wele. Maaf ya para pemirsa channelnya With Madness. Saya emang pabaliut kalau ngomong bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Bahasa Aringgis milik si Aring mah. Nggak ada rokok yang lebih enak nih? Iya, teh enak bang. Nggak. Cek saya bang. Mana tuh sponsor? Oke. Habis Nice. gitu. Itu pura-pura we, itu pura-pura we. Kadang aja bisa habis. Itu alhamdulillah. Aman dah. Aman. Nah, Bang Kum, saya sih pribadi kan awal kenal tuh Bang Kum lagi apa namanya? Memang sedang menjalankan si Hell Enterprise dulu gitu kan. Jadi dulu Bang Kum itu emang terkenalnya si Hell Enterprise itu perusahaan neraka. Ngeri. Ngeri bisa nanti pabrik di neraka. Berarti nomorina konveksi. Kok kameramen terlalu mental. Jadi pas Ujo gabung itu si Disis ya waktu itu si Disis gabung sama si Hel itu ternyata si Hel itu perjalanannya itu udah lama banget gitu kan udah bertahun-tahun gitu jadi masih dibilang baru lah gitu kan si Disis mah cerita kira perjalanan awal terbentuknya si Hel Enterprise sampai sekarang apa ya Berhenti. dadas Acur. anjir Dissolution. Hell Enterprise itu sebenarnya dulu ceritanya saya pribadi bukan bergabung ya. Ada satu komunitas namanya Sauyunan Satujuan. Itu orang-orang lama di sana termasuk ada Mang Oncom, Bang John, Pak Kuy dan yang lainnya. Salah satu ketika Sauyunan itu tidak bikin gigs, akhirnya saya berinisiatif dengan dulu teman saya itu namanya kalau adalah namanya saya lupa dia bandnya Carrera. Oh, Carrera. Band Garut bukan Bandung tapi Garut. Jadi singkat cerita saya bikin pertama kali gigs Hell Enterprise itu Karamba. Karamba. Enggak. Studio show dulu. Beberapa gig studio show si Hell. Terus sampai akhirnya saya meluncurkan Hell Enterprise itu di Karamba. Tahun 2000-an lah, tahun 2000-an. Kalau saya sendiri itu di tahun 2010 kita launching. Sebelum tahun 2010 antara 2009-2008 saya udah nama Hell Enterprise. Sebelum Hell Enterprise saya nama dulu tuh Hell Incorporated. Tapi tetap ada hellnya ya. Nah udah itu singkat perjalanan tour gigs studio show karena waktu itu si Hell itu belum punya budget untuk ngadain gigs di cafe. Akhirnya kita tour studio dan alhamdulillah rezekinya saya sempat gabung di salah satu corporate rokok. Ada beberapa BA di sana yang kalian pasti tahu lah beberapa orang tersebut. Sampai akhirnya si Hell Enterprise ini bikin pertama kali gigs waktu itu di PEM Station. Oh pertama. Itu gig pertama saya gabung di corporate itu. Oh itu jadi udah masuk itu pas di event itu udah masuk corporate bang? Udah. Oh.
Jadi sebelum ke FEM itu saya bikin tour lagi studio. Studionya waktu itu pemain gitar, basisnya Undergard. Saya main di sana, bikin gig di sana, beberapa kegiatan. Alhamdulillah sampai Hell Enterprise naik, merchandise alhamdulillah semua. Singkat perjalanan ketemulah sama Sis. Sebenarnya banyak sih band yang mau saya pilih waktu itu, termasuk beberapa band teman-teman saya. Entah kenapa mungkin udah jalannya saya bekerja sama dengan band Sis for People kan dulu. Beberapa gigs sampai Garut juga ya. Garut, Tasik dan banyak lah. Merchandise jalan. Singkat cerita saya sampai ada satu titik yang dimana saya harus memberhentikan Hell Enterprise. Karena yang tadi pengen serius dulu. Ya, karena jujur dulu saya menutupi kegiatan saya di rumah dengan nama Hell Enterprise. Padahal kalau secara pandangan orang, banyak sih kumkum seorang satan jadi guru ngaji gitu. Banyak yang bilang seperti itu. Orang-orang yang pertama ketemu saya pasti manya sih gitu. Terus juga si Kuyang gitu. Kagetan. Dan di sana saya membangga-banggakan ya emang saya setan nih. Saya mengikutilah beberapa jejak-jejak Lucifer atau bahkan ya setan-setan seperti itu sampai suatu saat mungkin sudah ya alhamdulillahnya sudah bukan apa ya, maksudnya lebih ke hidayah diambil. Dijemput gitu. Ya alhamdulillah akhirnya saya merenung mikir ini kok ada yang mengganjal gitulah di hati teh. Emang tidak munafik ya, emang dari rezeki Hell Enterprise saya udah merasakan lah beberapa. Akhirnya saya sudah untuk memilih, oke, saya menstopkan Hell Enterprise. Bahkan teman-teman terdekat pun ada yang bilang, lebar. Pasti. Itu perjalanan ada saya sampai jatuh bangunan, nanti kumat sampai bikin gig sendiri, kayak itu dia sorangan. Wah pokoknya mah emang. Tapi secara tidak langsung, kalau saya terus-terusan memikirkan seperti itu, ya maybe, ya nggak tahu lah walau alam kan. Akhirnya pandemi, udah beres pandemi kan tidak ada kegiatan banget tuh. Beberapa tahun tuh kan pandemi. Akhirnya ya udah saya memutuskan bahwa saya mengangkat Hell Enterprise is dead. Betul seperti yang di posting waktu itu ya. Tapi insya Allah kalau ada waktu, kalau ada rezekinya, saya akan bikin beberapa dokumenter si Heli dulu. Termasuk beliau juga membantu di sana. Insya Allah. Dan mudah-mudahan dan ya filenya masih ada lah ya, mudah-mudahan nanti saya mau bikin salah satu gigs juga, nggak tahu sekarang atau tahun depan. Hell Enterprise jadi bawah sial itu udah nggak ada, jadi mungkin di channel ini saya terakhir untuk mengomongkan Hell Enterprise. diungkit lagi. Ya paling yang tadi saya bilang untuk masalah merchandise, karena emang udah rezeki Allah mungkin ya. Saya mencoba untuk mencari beberapa pekerjaan, nggak bisa gitu. Makanya dengan gabung sama band lagi, aktif di band lagi, ya fuck lah orang mau bilang apalah, terserah lah. This is my life, not your life, man. Kita camkan itu ya. Betul nggak pemirsa? Iya, orang mau bilang kayak tadi saya bilang hukum gini ya bodo amat lah, terserah. Urusan ibadah mah saya sama Allah. Hablum minallah, hablum minannasnya seperti ini. Nah, benar. Ya. Betul sekali. Inti nama kata Ustadz Dery pun, musik metal, sholat jangan tinggal. Nah, etan paling utama. Dan saya tidak pernah berpikiran untuk mengharamkan musik. Tidak. Bagus. Soalnya ada yang bilang, Jo, kum untuk band-band Anda mana ngaramkan musik dan lainnya? No. Enggak, karena salah satu musik itu menjadi penyemangat.
mun keur galau kalian kumaha menyendiri gitu nangkep tuh si guys ya kuliah enggak gitu ya paling secara hal seperti itu. Nah jadi seperti itu guys, perjalanan si Hell Enterprise dari awal. Jadi si Hell Enterprise itu terbentuk setelah gabung sama Sauyunan. Oh, kirain sebelum gabung udah ada. Enggak. Oh enggak. Oh. Dulu mah tidak berani saya bikin gigs. Oh gitu. Ya, awal berani. Ya, awal berani ya karena support dari teman-teman Sauyunan. Dan emang mau mencoba hal yang baru sih. Seperti itu. Rasanya bikin gigs itu seperti apa bang? Gimana itu rasanya bikin? Yang awal udah pasti punya nilai kebanggaan tersendiri. Liar udah pasti. Liar udah pasti lah. Punya teman baru. Dan bisa relasi yang alhamdulillah banyak. Sama bisa mewadahi band-band yang mungkin kadang band tuh ada yang wah malu wah main sama ini malu padahal ya tidak apa-apa sih kalau menurut saya. Terus ngapain punya band kalau tidak diekspor diekspor kepada audiens gitu. Ya. Emang kayak gitu sih waktu awal kenal juga sama Ibangkum ini si Disis pas waktu ikut di yang di kedua bar yang pertama ikutan si Ipan Cihal tuh waktu itu ya dia itu emang orangnya tuh humble gitu. Kita nggak kenal, belum kenal sebelumnya, belum pernah ketemu sih pas Tekmed ketemu pas di event ketemu yang disuguhannya ini minuman non alkohol teh manis iya sukanya bir gitu ya terus dia teh manis teh manis tapi bukan itu yang bernilainya itu ya attitude-nya dari situ. Nah dari situ si Disis sama si Hen waktu itu kita nih butuh apa ya orang yang memanage gitu kan, ditunjuklah Bangkum ini si Bangkum cocok lah saya tahu Bangkum guys kan langsung ketemuan kan di Danis ketemuan join lah kita berapa tahun waktu itu lama sih lumayan pokoknya terakhir tuh sebelum pandemi karena mungkin kesibukan dari personilnya di semua sih kita jalan komunikasi akhirnya dengan secara rules dari bukan manajemennya secara rule kerjasama kita udah tidak bekerja sama lagi kan terus berubahlah Disis menjadi namanya Tirau kan kue tirau bapak ini 15 ekor ya tak aduh ya saus tirau jadi masalah siapa tahu nanti kedepannya kan dengan pelesetan itu lebih ya kan negeri kita mah gitu secara tidak langsung dipromosikan iya apapun yang aneh-aneh jadi viral benar makanya bikin aneh gitu aku ya misalkan apa emang orang nalar aneh gitu ya ada sih nah kuyanya bisa viralnya pura-pura galau naon cek gendong diri naon udah gancang gitu sih. Oh benar ya di masjid dah gendong diri parah nih hujan nih harus saya tanya dongeng gitunya kocak sih ya gendong diri asli itu cerita di balik layar itu jadi ya pokoknya intinya mah kita semua punya cerita masing-masing, pengalaman masing-masing. Jadi sekali lagi ya mohon maaf kalau misalkan kata-kata saya ada yang salah ya karena itu sesuai dengan apa yang saya jalani lah seperti itu. Oke. Bingung ya naudainya. Tahu teman jelas keleng. Enggak tadinya salah gue deh. Biasa gitu kita mah paling kalau punya bandnya paling sian itu ketika waktu udah mepet tuh tiba-tiba bukan datang nih paling bete deh asli pasti lah padahal prepare-nya orang selila gitu karena prepare nilainya wajar we gitu kamu drummer trek panas teh itu kayak gitu teh jauh salah gue deh ya itu nanggung gitu
nanggung keluar itu. Nanggung keluar kesan gitu Ya, ya, keluar keluar kesan. Mau ya tuh, udah positif. Channel yang sangat-sangat ya gitulah. Kayak gitulah. Baru bulan deh pokoknya. Cek sih bikin baru bulan waya tuh mang sih. Kada kumaha tuh 1 bulan deh kan mah. Bulat berbentuk lagi. Ya, ya sih ya si mal gitu nya. Tahu bulat. Oh iya, sekali lagi nih terima kasih endorse-nya ya. Oh iya, kita pertegas lagi ya. Terima Pokoknya kasih. yang mau ke Wednesday, wardrobe banyak di sini. Ya, Tinggal pakai aja. asli. Nanti Daskan paling yang dibalikinnya hadiah, kalau kita kesini lagi. Abang cek dia Ya hak milik. hak milik. Ya. Diri ditunggu we karidoanan eta. Sing ridho sing ikhlas. Kayak digantasan leuwih ti Allah. One and only masalah. Oh, Bang Gup itu kan sekarang gabung di salah satu klub motor. Oh iya. Kenapa itu? Ngapain? Kok bisa jauh-jauh gabung ke klub motor gitu? Mungkin karena dulu saya emang sempet pengen mempunyai cita-cita mempunyai motor yang besar. Walaupun belum kesampaian salah satu motor yang besar, akhirnya saya tidak sengaja sih sebenarnya itu teh, karena tidak ada kegiatan band, karena tidak ada kegiatan yang lainnya, saya ketemu sama anak-anak motor, akhirnya diajak ya, alhamdulillah sampai sekarang masih alhamdulillah. Cuman mungkin untuk sekarang saya lebih fokus dulu, ada apa ya yang harus saya kerjakan di luar klub motor dan di luar band dan semuanya. Mungkin lebih ke ya bisa dibilang pekerjaan yang harus benar-benar saya selesaikan dulu, kewajiban yang harus saya selesaikan. Jadi masih sekarang masih aktif tour kayak gitu. Masih aktif. Terakhir kita tur ke Pangandaran 3 hari. Udah. Pas ke bensin naik? Belum. Oh belum. Bensin masih standar, masih aman. Dari dulu juga bensin naik turun. Ting hayangna naon gitu. Teuing aslina nya. Teu apa? Terpancek gitu. Sama dagangan itu terpancek gitu. Karena kami sebagai rakyat jelata ya, kami yang tidak tahu apa-apa kena imbasnya, bro. Nah, tuh. Padahal ekonomi kita ya pas-pasan gitu ya. Ditambah dengan keadaan negeri kita yang tidak baik-baik saja. Tuh. Ditambah, tapi jangan salah ya, saya cinta negeri ini, saya cinta Indonesia. Tapi kami benci sistem yang ada. Hanya ada satu kata, lawan. Mohon maaf. Quote yang Oh itu terngiang-ngiang zaman Saparua dulu, wah itu. Kalau salah satu band itu ngomong kami cinta negeri, itu langsung mantap banget itu. ya. Namanya? Ngomongin Saparua, tahu Anda umurnya? Gak apa-apa tuh. Justru saya salah satu yang mungkin kalau dibilang menyayangkan yang nggak mengalami fase Saparua ya, pastilah. Bang ditutupnya terakhir kapan nih? Tahun berapa? Pokoknya Saparua ditutup itu tahun berapa ya? Saya lupa. Pokoknya mah itu jadi kesana gini. Band yang pernah main di Saparua berarti wow. Itu saya waktu zaman SMP gitu, waktu SMA. Pokoknya mah kalau ke Saparua pasti datang sore. Nah, nunggu jebol. Padahal tiket waktu itu 3.000, 5.000, 7.000. Udah pasti soal awet. Tapi zaman anak sekolah kan itu mahal banget. Oh ini ya sih. Zaman dulu gitu kan. Zaman dulu waktu zaman ngepang. Datang pasti sore. Kalau itu jebol pasti jebol. 2010-an ada? Masih ada? Enggak. Oh udah enggak. Oh berarti udah lama. Kalau nggak salah. Pokoknya kalau udah zaman Saparua, kalau saya mempunyai Doraemon ya, saya pengen balik lagi ke zaman itu. Yang tidak memikirkan apapun.
pokoknya pogo ya, pokoknya mabok ya, pokoknya. Oh jadi Bangkum juga pemabuk dulu. Biar apa itu? Ayo lagi pakai jeung nanya biar apa deh. Pernah. Mungkin karena lingkungan dulu ya seperti mungkin zamannya berbeda ya sama zaman yang sekarang lah. Karena setiap orang tuh mempunyai fase-fase kehidupan yang berbeda-beda kan. Tuh. Waktu zaman Saparua tuh mabok tegaul gitu. Oh. Sampai ke street dari rumah ke Saparua kan deket. Oh dekat. Sampai street jalan sendiri, nanti ketemu di acara bareng-bareng gitu. Pokoknya bawa uang 10.000 teh nges bareng gue pokoknya. 10.000 teh beli merchandise. Enggak, maksudnya. Bisi. Merchandise 10.000 mah mama ya. Paling mahal dulu merchandise band itu 85.000. 85. Paling mahal 90.000. Bahkan sampai ke 100-an ribu juga ada sih sebenarnya. Tapi masih jarang. Dan dulu juga distro underground nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Sebelum zaman Parahyangan juga beberapa. Tapi udah ada nih. Tapi sudah ada. Dulu ada beberapa distro yang ya sempat saya tongkrongin juga waktu zaman sekolah maba. Pokoknya nongkrong di distro itu gaul. Asli nah. Nah di sana apa? Dulu gudang bawah tanah ada. Gudang bawah tanah. Terus detak. Perapatan Rebel. Banyak. Mungkin beberapa kalian pernah mendengar salah satu distro yang fenomenal. Apa tuh? Gading. Bukan Kuming. Bukan. Oh bukan. Banyak itu pokoknya distro. Pokoknya dulu itu orang yang tidak memakai baju dari Perapatan Rebel lain anak band. Harus pakai. Ngalaman kan pakai baju Perapatan Rebel. Untuk berarti ya Gitulah. Soalnya kan pas waktu Jo masuk ke ranah musik underground gitu kan ya, metalhead kan udah lumayan banyak gitu kan. Dahmer dia kesebutkan banyak distro gitu kan. Kalau Dahmer di Perapatan Rebel di mana? Di GP-nya? di Guntur. Terus dulu mah paling susah kalau kita latihan band di studio. Karena tidak menerima musik underground. Di pelang dituliskan. Tidak menerima musik underground. Kalau enggak no underground. Oh enggak, bukan. Pas di jero langsung mau kenpang. Kurang Ditekan harganya. Oh gitu. Tapi tadi di stop. Itu. Ditekan harganya terus ditinggalin di zona Siruksak. Drumnya Siruksak. Itu ngalaman saya. Udah jarang studio yang nerima gitu Paling kan. susah. Studionya juga jarang gitu kan ya. Dipersulit lagi kayak gitu. Zaman sekarang main enak. YouTube udah ada, Instagram semua. Bahkan bisa di rumah ya. Kan bisa di Bikin rumah studio. bikin recording di rumah. Dulu mah enggak bikin kaset kosong di tip. Kayak gitaran. Udah beres. Terus ya gitu bahas semua di rumah seperti itu. Pakai tip di gitu ngecetak duanya. Itulah Pak. Makanya saya pengen kembali ke zaman dulu teh ya gitu. Dengan dunia saya gitu. Pemahaman yang mabok deh gitu. Itu mah nilai plus Nilai plus. dulu. Kelabem. Kameramen, produser ini gimana kok nggak di silent gitu? Lupa saya. Hah? Lupa hanya Biarin, tawaran job. biarin. tawaran. Dia yang punya channelnya ya bebas lah. Bebas itu. Bebas Kumat ya. kami ya. Bebas lah, aku mah kami ya mah. Bisa anu teresepnya langsung DM ke setuju. Nah, ya benar. Harus cara kan ya supaya diantep kali gitu. Kalau dulu Lempang. ngamen Sempat ngamen oge. ngamen lah jadi anak jalanan dulu. Anak jalanan gitu. Iya sih, karena ya gitulah. Gitu lagi mana? Emang kudu jujur di channel ieu kabeh. Ya saat ke mana we ngobrol mah. Pokoknya mah intinya
ekonomi keluarga mungkin. Oh. Karena kan waktu itu zamannya 99 kan krisis moneter itu kan. Oh iya. Jadi harus cari uang sendiri, harus ngamen sana sini. Oh jadi bukan karena pengen gitu. Ikut Keadaan anak mungkin. gitu. Keadaan mungkin yang memaksa. Oh. Jadi tidak semua orang itu enjoy atau menikmati hidupnya, enggak lah. Pasti ada fase-fase di mana kita harus berjuang sendiri, survive. Mak nggak jadi latihan nih. Kumaha pergi? Kumaha bapak abi mah. Oh iya sorry. Si Mak tuh bang. Si Mak tuh kan awalnya tuh kan bantum sendiri yang. Saya lagi coba. Nah bener kan? Iya. Yang waktu ngajak pertama, saya pengen bikin black metalan. Ya, karena dari dulu jujur ya, punk udah band punk. Hardcore mau jalan nggak jadi. Oh iya pernah sempatnya. Sempat. Terus metalcore jalan. Grindcore kan udah ada. Sitas. Pikir-pikir saya pengen mempunyai band yang saya suka tuh. Black metal. Ya udahlah, karena lingkungannya musisi semua. Oh iya. Karena lingkungannya orang-orang yang ngerti dengan musik. Ya udah, akhirnya saya mencari beberapa personil kan. Dan terbentuklah, dan ternyata orang-orang dekat juga kan. Drama sambil bassis yang lagi di Tasik, terus vokalis yang nggak tahu dikeluarkan nggak tahu keluar ya dari bandnya ya. Tonton di video sebelumnya itu ada klarifikasi kenapa itu. Ya, pokoknya mah pengen mempunyai salah satu band yang emang benar-benar berarti saya tidak suka band yang saya jalanin sekarang ya. Pengen mencoba salah satu band black metal karena dulu emang saya pengen banget main musik black metal gitu. Sehingga nanti gagah, wah gitu ta. Tapi nggak tahu di pandangan orang. Yang saya pandangi ketika saya lihat band-band black metal zaman dulu, zaman Saparwati, wow, mukanya dicoreng-coreng, musiknya gini, oh ya udah. Akhirnya saya mau coba dan alhamdulillahnya sempet vakum juga kan si Mak. Sempat. Akhirnya dengan jalan dari Allah mungkinnya ditemukan lagi ya, akhirnya kita gabung lagi sama si Mak. Dan yang bikin nama Mak itu dia tidak tahu itu artinya apa, saya nggak tahu, dia yang bikin. Namanya itu kuasa, artinya kuasa. Bahasa namanya itu teh pohon deui Norway gitu. Ya. Pokoknya Kuasa. Bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan. Simak itu dan disetujui lah oleh anak-anak yang nges-gaskeun lah gitu. Ada dengan setelah vakum lama kuya supaya mengusahakan kembali pengen jalan cenah urang teu boga band lagi. Karunya eta budak. Karunya aslina. Aduh sia ente. Karunya budak. Asa ukur apotek we ayo gitu kan. Karunya eta. Jadi saya hafal lah ya. Apa? Hafal saya. Oh kenal. Kenal. Oh, kenal. Eta karunya budak. Wah, kunaon tah? Seorang imo yang dipaksakan untuk menjadi grindcore. Benar deh cara lo. Jadi dia bingung. Dia bingung rek kumaha nyanyi setelan kumaha gitu. Bahkan band thrash pun dia nggak tahu. Oh ya, Pada baturan ada deket gitu. Parah kan? Parah itu orang. Tapi udah kayaknya saking karunyanya udah lah kita jalanin aja lah. Jalan. Karunya soalnya itu. Tapi dia tuh sebenarnya jiwanya tuh dari dulu juga sebenarnya black metal kan. Sebenarnya. Iya, makanya dia tuh pengen mengangkat lagi si Mak itu. Oh, ada konspirasi berarti ya dia. Ya sedikit lah. Ada belahu. Konspirasi moral eta mah. Ada belahu. Aduh, kloner ada. Untung kita paham Mas. Oh, kebayang aing teh apal konspirasi moral we. Wah, tahu. Kadeu. Membelah kayaknya ngobrolnya kalamnya kurang ngebahas sablon lah. Nah, yang penting mah berkarya gitu. Benar, kan. produktif.
orang-orang yang pecinta seni gitu kan. Seniman ya naon we gitu. Bebas lah. Yang penting mah daripada diam di rumah, Mesti cicing, bangun tidur, ningali cak-cak, caplok. tinggal dicak-capluk. Tangan panjang, gede. Jadi Kan naon gitu, ya. mujizima. Terus menikmati harta orang tuanya kan nggak gitu. Jangan Dengan enaknya kan gitu kan. Kita mah orang-orang yang survive bro. survive pisan. Bener. Dalam mon di pikiran banyak orang tua sukses mah kita yang menikmati hasilnya padahal tete jadi payahna tuh. Jadi payahna teh orang tua teh hese. Oh nya. Makanya ya tak vokalis bro kudu diomongan. Langsung ya tuh. Paling dia tuh udah diomongan cenah. Vokalis nu karunya bro. Banyak mau anu goi batu sok. Ada yang jadi WP tahu Abang kene band black metal jadi goi boy. Pokoknya masih Obsidious penjualannya di mana antariksa. Jadi goi boy saya tam. Si Mark senang keturun di antariksa. Kalau mah antar galaksi lah. Jadi nonton nanti kena robo pocong kunti saya mah gitu. Begitupun ya kabogohna gitu gitu. Jadi makanya dituturkan gitu. Emang di channel Ganes ini nanti ada ngomongin mistis ya? Kalau ada orang Ada saya teman kalau mau ngomongin mistis, adik kakak. itu adik kakak. Iya. Oh boleh nanti saya undang ke sini lah khususan. Oke, terakhir bang. Yap. Mau terakhir aja atau masih banyak jam? 24 jam lah sekalian. Pesan-pesannya mungkin buat sebenarnya loba itu bang di IG di tweet nanya-nanya langsung. Sampai ke gitunya, Kumhel is back gitu. Ya, Kumhel is back. Oh, inframe oke, Ganti nama jadi Karim gitu. Karim. Ilaha cenah eta kali. Karim. Nah, jadi Karim cenah teh perwakilan. Nanya tuh. Karim itu rendah hati, bro. Tuh. Rendah hati ya, artinya dari bangun. hell so gitu. Mudah-mudahan jadi Insyaallah. doanya Amin. jadi menjiwai gitu dah si nama eta teh. Cerita aku lah. Ini sih gue ada penasaran. Ay, teramen aja. Patah orang kita di Bigo guys sekarang udah nggak jawabnya. Penasaran ya. Penasaran. Dah, emang gitu, dah. Emang lagi sih jawabannya benar, ngan saklek gitu kan. Titik gitu. Enggak sih, apalah di sebuah nama kan. Nah, Emang dulu hell lebih serem, enak lebih ke lau lah gitu. kalau Dulu tetap neraka. pertanyaannya. Nah, tapi dah orang-orang pasti ninggalin, oh si kumhel gitu kan. Namun dewakan emna jadi kumal. Oh gitu. Yang pasti kamu kumal sempat. Ya. Kumal. Ya dulu. Tapi dah Entah gitu. itu mah cuma sebutan lah. Atau nanti mati juga dah pasti pakai almarhum tuh. Iya, nah eta namanya Ya. teh. Sebenarnya teh. Kalau manusia mati meninggalkan nama, Oh, kalau gajah meninggalkan gading. pesan-pesan bang buat para netizen bergoi bandai kumaha gitu. Abi mah jadi asana naon. Sudah tahu. Biasanya naon kan eta karunya vokalis gitu. Oh, gitu. Kemarin ngobrol sampai ke subuh teh. Menteri bantuan da karunya lah nya. Karunya gitu main teh sok geus pona saya seberapa kali bilang karunya emang piwatireun budakna gitu. Oh gitu. Tapi untuk nanti saben euy. Akhirnya lo mun teh sabar nanya dulu. Jeung Jar teh teh. nyinirikna halus di Nah, benar. Aslina. Tepat. halus eta. Teh emang gara-gara manehna terinspirasi ke goib eta nya. Eta cigana salah satu yang mendominasi teh eta cigana. Jadi si eta mah lamun neangan cari lirik lagu tuh kudu di kuburan. Lampu di leuweung. Mun teh di mana gitu anu itu kan biasanya kita mah kalau cari inspirasi teh di
tempat-tempat nu kumaha kan Iya. kafe gitu, toilet itu kan. Toilet dah. Nah, toilet lebih aneh, lebih aneh lah gitu. Iya mah tuh sok mau cicing di leuweung, jual balik ka imah mau anu aneh-aneh kan gitu. Jadi inspirasi. Tapi emangnya sih orang tuh Jauh dibuka deh itu. Moal. tiba-tiba apa weh hukum. Tiba-tiba apa? Gak mungkin. Oh, pesan-pesan apa nih? Gak mungkin buat para pelaku seni lah. Kalau yang mencintai seni, supportnya atau kumaha lah. Amun yang simpel atau yang panjang? Simpel Panjang, ya. Simpel lah. Panjang lah. Tidak tahu. Untuk pelaku seni atau musisi tidak ada batasnya sih kalau menurut saya. Pasti mereka tuh terus berkarya menciptakan hal yang baru. Pasti itu tidak menutup kemungkinan kalau beliau itu berhenti. Walaupun mereka berhenti bukan berarti berhenti di ranah. Contoh misalkan ada yang bilang, "Ulang geus teu main band deui," gitu. Tapi dia masih si hatinya tuh pasti pengen dengerin lagu nada atau irama seperti nasyid atau yang lainnya kan itu sama dengan lagu. Makanya jangan terus berhenti lah, terus berkarya, terus produktif. Apapun lah yang orang lain ngomongin tentang kalian, entah apapun ya, yang ngejalanin kita sendiri kok ya. Ya benar. Kan ulah 3 vokalis ya tau. Keke. Buat Cibetnas mungkin gimana? Witness terus tetap berkaryanya. Paling masukannya lebih ke ya lebih intens lagi. Oh iya, siap. Promosi lagi, lebih ditingkatkan lagi promosinya, dan mudah-mudahan ini rezekinya Amin. rezeki kita semua. Salah satunya Salah membuka satu soalnya pintu. lebih orang lebih banyak produktif pasti otaknya lebih mikir Nah, benar. daripada vokalis. Halo vokalis. Kita ngomongin orang yang memang ada di hadapan kita ya. Ya. Nggak di belakang. Kalau kita di belakang nanti pindah ke belakang kita ngomongnya Iya, gitu. benar. Mau in frame gitu. Ya paling gitulah nya Banyak badannya. dibahas. Dan channel gibah ya. Channel gimana? Oke, Bang Kom, thank you atas waktunya. Sami-sami sukses terus, sehat-sehat terus. Sehat oke buat Bang Kom, buat si Max, si Tras, si Devas, media musik underground ya. Woi, loba ya kegiatannya. Sing lancar, sing sehat ya Bang ya. Alhamdulillah. Amin. Oke. Sekian mungkin dari saya dan Bang Kum. Ya. Selamat datang. Selamat datang. Atau mulai deh. Ente kadang-kadang ente ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditunggu acara Wednesday-nya lagi. Soalnya iya. kemarin bikin acara saya tuh diundang, Ya gitu. Oh nya. studio so sibuk. Saya sibuk. Iya sibuk Mbak Antum. Oh iya, Aina sibuk. Mohon maaf. Dimaafkan. Oke. Nanti kita collab Siap. Wednesday sama merchandise saya, merchandise. Oh, yang nextnya. Psychomatic Psikometri. Psychometry of Horror. Nanti saya itu dulu sama Moncong. Oh, Sharing-sharing dulu gitu. sharing dulu masukannya. Itu Sehu, bro. Sehu. Moncong. Pak Sehu. Tapi nantilah diundang ya. Pengen tahu sosoknya Moncong seperti apa? Tunggu di channel ini. Oke. Dia mau ditutup-tutup udah mau. Waalaikumsalam. Ya udah. Oke, dadah. Sampai See you jumpa. time.